Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, hari ini kita sudah masuk ke dalam meeting pertemuan ke-13 ya. Udah gak kerasa sudah masuk pertemuan meeting ke-13. Udah banyak hal yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-12. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi kita yang baru, yaitunya topiknya I've never heard of that. Saya belum pernah mendengarnya. I've never heard of that. Nah, biasanya nih kalau kita I've never heard of that, biasanya kalau kita pergi ke luar negeri atau kita pergi ke tempat-tempat baru, banyak hal yang baru kita dengar dan banyak hal yang belum pernah sama sekali kita dengar, seperti makanannya, customnya, kebiasaannya, culture-nya, ya. So here we are going to talk about I've never heard of that. Nah, di sini ada snapshot ya. Which dishes are made with meat, with fish or seafood? Nah, di sini ada berbagai macam dishes ya. Ada bulgogi, ada vegioda, ada fish. Oke, ada juga di sini berbagai macam makanan yang mungkin kita nggak pernah dengar ya sama sekali. Oke, udah pernah makan makanan ini mungkin some of you ya, something strange sometimes ya. Yang mana dishes yang berikut yang terbuat dari meat. Dari Korea, dari Brazil, dari Singapore, ada dari American Latin ya. Yang mana yang terbuat dari fish ataupun seafood, yang mana yang terbuat dari meat. Pernah dengar apa itu bulgogi? Bulgogi? Have you ever heard this one? It is beef marinated with the soy sauce and other spices. Terbuat dari beef ya. Beef itu daging sama dengan meat. Kemudian ada vegioda ada dari Brazil ya. A dish made of black beans terbuat dari kacang-kacangan hitam, garlic, spices, and also pork. Do you know pork? Pork itu adalah sama sejenis babi ya. Oke. Kemudian di sini ada fish head curry, ada gulai ikan ya, gulai kepala ikan. Mungkin ini yang ada di Indonesia ya. Oke, a dish made from a fish head cooked in a rice curry sauce. Oke. Kemudian di Latin America ada ceviche. Oke, raw seafood marinated in lime juice and chili peppers. Oke, ini termasuk juga ke dalam makanan yang tergolong ke dalam seafood ya. Oke. Kalau di Indonesia mungkin kita punya fish head curry ya, gulai kepala ikan. Oke, gulai kepala ikan. Oke. And then have you ever tried any of these dishes? Udah pernah coba belum dishes ini? Oke. Which one would you like to try? Yang mana yang pengen dicoba nih? Yang belum pernah dicoba tapi saya mau mencobanya. Dari gambarnya kira-kira yang mana yang pengen dicoba. Oke. What ethnic food are popular in your country? Kalau di daerah kita mungkin masih fish head curry, atau kita punya makanan-makanan tradisional ya. We have many kinds of traditional food that is very delicious. Okay. Well, here there is a conversation ya. There is a conversation between Steve, Kathy, and waiter. Steve, Kathy, and waiter. Okay. Have you ever heard atau have you ever eaten? Okay. Kamu pernah dengar belum? Okay. Steve said, "Hi, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails?" Okay. Kamu pernah dengar nggak? Snail with garlic. Do you know snail? Sama kayak bekicot apa keong ya. Keong dengan bawang putih katanya ya. This sounds strange. Kelihatannya aneh ya. Pernah makannya belum katanya? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on appetizer yet? Yes, I'll have small order of the snail, please. And you? Kata si waiter. I think I'll have the fried brains. Okay.
Fred brains? I've never heard of that. It sounds scary. Okay. Do you understand about this conversations? Look at this conversation. Ada makanan yang aneh di sini ya. Okay, which one is the strange? Fred brains. Ada Fred brains. What is that Fred brains? Apa sih itu Fred brains? Apakah kita punya Fred brains in our culture, in our country? Ada ya. Kalau kita mungkin ada curry brain, gulai otak. Gulai otak. It seems strange for some of people ya. Sebagian orang mendengarnya mungkin aneh atau mungkin kelihatannya strange ya. Okay, but it's very delicious. I love it. Okay. Alright, so here there's a conversations about have you ever heard or have you ever eaten this food, this kind of food. Nah, di sini ya, in these conversations there is such kind of the main point of these materials ya. Ada main point dari materi hari ini, yaitunya mengenai penggunaan present perfect. Penggunaan present perfect ya. Have you ever heard present perfect? Pernah dengar belum tentang penggunaan present perfect? Apa itu present perfect? Nah, present perfect itu adalah forms ya, grammatical form, one of a tenses used, salah satu tenses yang kita gunakan ketika kita telah selesai melakukan pekerjaan dan masih ada pengaruhnya saat berbicara. Nah, misalnya seperti tadi, have you ever eaten snails? Have you ever eaten snail? This ones. Have you ever eaten snail? Yes, I have katanya. Yes, I have. Have you ever eaten snail? Yes, I have. Kamu pernah nggak katanya memakan snails? Di sini ada kata present perfect. Have you ever eaten snail? Yes, I have jawabnya. Kalau ada ditanyanya have you ever, berarti kita harus menjawab dengan yes, I have. No, I haven't ya. Yes, I have. I had them here just last week. Okay. Nah, perhatikan di sini ya. We are going to discuss about the use of present perfect ya. Hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan present perfect. Apa itu present perfect? I have told you ya. Pekerjaan yang kita membuat kalimat yang menyatakan peristiwa atau kejadian di masa lampau yang masih ada pengaruhnya pada saat berbicara. Ya, itu present perfect. Nah, untuk kata kunci yang perlu kita perhatikan dalam present perfect, mungkin di sini ada berbagai macam forms-nya ya. Di sini grammar focus present perfect, you can see here the use of present perfect, ada affirmative, ada structure-nya, kemudian ada penggunaannya, ada adverbs-nya, ada preposition, ada past participle. Nah, kalau kita lihat dari forms di sini mungkin sedikit complicated ya, sedikit complicated. Sekarang Miss akan kasih tahu bagaimana cara mudahnya supaya nggak ribet nih melihat bagan yang ada di sini ya. Present perfect itu seperti apa ya? Kata kunci yang harus kita miliki dalam present perfect itu adalah, ingat, setiap yang namanya sentence dalam present perfect dia pasti memiliki kata yang namanya have ya, ataupun has ya. Kemudian verbnya itu adalah verb ketiga. Itu dia kata kuncinya. Have atau has, verb 3. That's the point here. Pasti itu. Nah, jadi berbeda nanti dia dengan simple past tense. Simple past tense itu juga kita udah membahas simple past tense in the last meeting ya. Bedanya kalau simple past tense dia itu peristiwanya itu habis di masa lampau, tidak ada pengaruhnya saat berbicara. Tapi kalau dia present perfect, dia masih ada pengaruhnya pada saat berbicara. Nah, bedanya kalau past tense, simple past tense itu menggunakan verb kedua ya. Verb kedua. Kalau dia present perfect, dia menggunakan verb ketiga dan harus ada kata have atau has. Nah, you know that kapan kita menggunakan have dan kapan kita menggunakan has. Nah, kalau has ya, kalau has itu kita gunakan ketika subjeknya itu adalah she, he, it. Nah, sedangkan selain dari she, he, it kita menggunakan yang namanya have. Okay?
Ya, kalau misalnya dia telah makan bulgogi semenjak umur 2 tahun misalnya. She has eaten. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya yang subjeknya itu adalah I, berarti I have kita gunakan. I have eaten. Nah, itu dia. Ya. So, that's about the form of present perfect. Jadi kita fokusnya itu adalah kalau simple past itu menggunakan verb kedua. Kalau present perfect itu ada have, ada has, ada verb ketiga di dalamnya. Nah, itu bedanya, ya. Oke. Nah, we have read this conversation. Kita udah baca conversation. Di sini kan kita lihat ada example dari present perfect. Have you ever eaten snails? Nah, ada have, ada eaten. Nah, kalau misalnya jawabnya saya udah pernah memakan snails, katanya I have ever eaten snails. Itu jawabnya ya, I have ever eaten snails. Oke. Jadi kalau kita bikin kalimat maupun positif, negatif ataupun interrogatif sama seperti biasa. Ya, sama seperti biasa. I have ever eaten, atau boleh juga I have eaten snails. Saya pernah makan snails, ya, saya sudah pernah makan keong. Oke. Atau kalau dia dalam bentuk negatif, bagaimana? Kita bikinkan saja, tambahkan not setelah yang namanya have. I have not eaten snail. Nah, itu dia. I have not eaten snail. Sama seperti biasa formsnya. Nah, kalau misalnya kita bentuknya adalah interrogative, tinggal kita pindahkan have-nya ke depan. Have you ever eaten snails? Nah, sama seperti ini. Have you ever eaten snails? Yes, I have. No, I haven't. Nah, biasanya kalau present perfect itu temannya adalah simple past tense, ya. Temannya adalah atau pasangan sentence-nya itu adalah simple past tense. Kenapa? Karena dia sama-sama telah dilakukan di masa lampau, ya, setelah terjadi di masa lampau. Jadi kalau misalnya orang menjawabnya yes I have, I had them hero just last week. Nah, perhatikan kata ini, I had them hero just last week. Nah, ada kata last week. Last week itu berarti simple past tense, ya. Penggunaannya adalah simple past tense. Makanya di sini ada I had them. I had them hero just last week, katanya. Oke. Jadi kita gunakan verb kedua di sini, simple past tense untuk pasangannya. Oke. Did you like them? Kamu suka enggak? Katanya yes I did. Ada simple past tense lagi. They were delicious. They were delicious. Perhatikan di sini. They were delicious. Ini adalah simple past tense. Mereka enak sekali. Rasanya enak sekali, ya. Ya, why don't you try some, katanya. Kemudian mana lagi yang merupakan contoh dari present perfect dalam conversation ini? Oke, ada have you decided on appetizer yet? Oke, have you decided? Oke, ada ininya have you decided. Ada have, ada verb ketiga. Have you decided on appetizer yet? Oke, biasanya ini yet juga sering muncul di kata yang merupakan present perfect, ya, present perfect. Kemudian present perfect itu sering juga diiringi dengan kata since atau for, ya. Misalnya seperti ini, saya sudah menunggu kamu semenjak 2 tahun yang lalu. I have wait you since 2 years ago. Nah, sampai sekarang saya masih menunggu enggak? Iya, sampai sekarang saya masih menunggu. I have wait you since 2 years ago. Saya masih menunggu kamu semenjak 2 tahun yang lalu. Saya telah menunggu kamu semenjak 2 tahun yang lalu. I have wait you since 2 years ago. Beda dengan simple past tense. Kalau simple past tense, biasanya saya menunggu kamu 2 tahun yang lalu. I wait you 2 years ago. Nah, sampai sekarang saya masih menunggu enggak? Enggak, sampai sekarang saya enggak menunggu karena saya udah punya yang baru. Oke, jadi itu bedanya antara penggunaan present perfect dengan simple past tense. Kalau present perfect, sampai saat kita berbicara masih ada pengaruhnya. Atau kalau simple past dan simple past tense,
pada saat kita berbicara, kita nggak ada ngaruhnya lagi, nggak ada hubungannya dengan saat kita berbicara. Misalnya seperti ini, saya telah berada di kampus ini semenjak 3 tahun yang lalu, misalnya. I have studied in this campus since 3 years ago. Sampai sekarang saya masih belajar nggak? Saya masih kuliah nggak di kampus ini? Masih. Jadi itu bedanya. Tapi kalau misalnya orang bilangnya, saya kuliah di kampus ini ya 3 tahun yang lalu. I studied in this university 3 years ago. Sampai sekarang kita kuliah nggak di kampus ini? Tidak. Sekarang kita tidak kuliah lagi di kampus ini karena mungkin udah punya kerjaan baru. Itu adalah penggunaan dari simple past tense. Kalau present perfect masih ada saat kita berbicara. Jadi itu dia penggunaan atau perbedaan antara simple past tense dengan present perfect. Oke. Ingat ya, yang menjadi kata kunci di sini adalah present perfect itu menggunakan pasti dan wajib menggunakan have atau has dan menggunakan verb ketiga. Oke. Nah, here there is such kind of a task. Complete this conversation then practice with a partner. Have you ever blah 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 to a picnic at the beach? Kamu pernah nggak pergi piknik ke pantai? Oke. Nah, di sini kan ada jawabannya itu be ya, be. Nah, tinggal kita carikan saja verb ketiga dari be itu apa. Nah, verb ketiga dari be adalah been ya. Kenapa di sana ada be? Kenapa nggak kata kerja? Nah, karena di sini kan kamu pernah nggak pergi piknik? Nah, kamu pernah nggak piknik ke pantai katanya. Have you ever been? Tinggal kita carikan verb ketiganya. Oke. Kemudian yes, I have. Jawab saja dengan yes, I have. Yes, I have. We bla 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 cook hamburgers. Nah, ingat, kalau di depannya itu kita sudah menjawab dengan present perfect ya, maka kalimat yang berikutnya itu adalah kalimat yang namanya pasangannya. As I explained to you before, seperti yang udah Miss jelaskan sebelumnya, present perfect itu biasanya dia dipasangkan dengan yang namanya simple past tense. Jadi kita tinggal ubah kalimat ini menjadi kalimat simple past ya, kalimat simple past. Jangan menggunakan present perfect lagi karena kan ini jawabannya udah perfect. Yes, I have. Berarti pasangannya adalah we cook. Bentuk kedua dari cook ya. We cook hamburger. Waktu itu kita memasak hamburger, kita bikin hamburger katanya. Number 2. Have you bla 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 sushi? Berarti udah kelihatan ya di sini adalah have. Berarti ini adalah present perfect. Tinggal kita tambahkan jawaban dari try ini adalah verb ketiga. Cari jawabannya adalah tried. Have you ever tried sushi? No, I have, but I'd like to. Okay. Number 3. Have you ever bla 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 Mexican food? Nah, udah ada have di depannya, berarti kita harus mengikutinya dengan verb ketiga, present perfect, kata kuncinya. Oke. Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have, ya. In fact, nah, jangan lupa ya. Setelahnya ini adalah simple past tense. I ate some just last week. Karena ada last week ya, karena ada last week di sini. Nah, itu adalah simple past tense. Jadi jangan terjebak dengan soal. Ingat ya, kalau sudah ada present perfect di depannya, berarti yang mengikutinya itu adalah simple past tense. Pasangannya itu biasanya sentence setelahnya itu adalah simple past tense. Itu kata kuncinya. Okay. Nah, the next one here there is another kind of topics. It's about sequence adverb, sequence adverb. Okay, sequence itu apa? Urutan ya, urutan dari adverb, kata keterangan. Okay. Ada first, ada then, ada next, ada after that, ada finally. Okay. Nah, di sini you can make such kind of procedure. Procedure sequence advance ya. Sequence advance ini adalah
kata keterangan yang menyatakan urutan. Kita punya kata first, dance, kita punya next, punya after that, punya finally, ya. Atau bisa juga misalnya pertama-tama, misalnya dalam procedure text. Pertama-tama first, kemudian second, yang kedua second, kemudian yang ketiga third, fourth, fifth, atau kemudian kita bisa juga bilang next, after that, dance, ini boleh ya. Kemudian di akhir kata kita gunakan finally. Nah, misalnya Anda pengen membuat fried rice, for example. Can you tell me how to make a fried rice? Yeah, I'm a little bit confused about how to make a fried rice, for example. Well, let me try to tell you about how to make a fried rice. First, you have to prepare all of the ingredients. For example, like garlic, like onions, ya, kemudian like a rice. Then, please slice the onion first. Okay, please slice. Kemudian next apa? Kemudian after that, and finally, it's ready to serve. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi ada sequence adverbs ya, sequence adverbs. Jadi kita bisa juga menggunakan kata pertama-tama first, kemudian keduanya adalah second, bisa juga ya second, yang ketiga adalah third, yang keempat fourth, yang kelima fifth, ya. Kemudian bisa juga next, after that. Nah, kalau terlalu panjang biasanya kita gunakan next, after that. Kalau biasanya dia dalam bentuk paragraf, kita biasa menggunakan dan next, after that, and finally. Biasanya ya ini dalam bentuk procedure text ya. Cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu itu seringkali kita gunakan dengan menggunakan sequence adverbs. Nah, di sini ada thus, here's the recipe for barbecue kebabs. Look at the pictures and number the step from 1 to 5. Dan ada sequence adverb to each step. Silahkan masukkan. Mana kira-kira membuat kebab yang pertama kali? First, kemudian next, dance, and finally-nya yang mana? You can see from the picture, ya. Okay. And the next one, here there is a cooking method. Okay. How do you cook the food below? Can you cook? Yeah, can you cook? Actually, I don't have hobby. My hobby is not cooking, yeah. My hobby is eating. Okay. Because I think it's very complicated ya. But kalau sebagai ibu, sebagai wanita mau nggak mau ya harus pinter masak. Okay. Here there is how cooking methods. How do you cook this food below? Bagaimana cara memasak? Bake, ada bake. Apa itu bake? Kita panggang, kita bakar. Ada fry, ada kita goreng. Kemudian ada roast. Roast itu apa? Kita bakar ya, bakar menggunakan api unggun, itu roast namanya. Kemudian ada boil, ada kita rebus. Ada barbecue. Barbecue menggunakan api kecil dan sedang seperti sate, itu barbecue. Kemudian ada steam. Steam itu kita what do you call that in Indonesia? Steam itu kukus ya, kita kukus. Oke. Di sini ada berbagai macam foods, ada fish, ada shrimp, egg, chicken, potatoes, onion, eggplants, eggplants, terong ya, ada banana, silahkan. Nah, ini cara memasaknya bagaimana? Di bake kah, fry kah, roast, boil, atau barbecue, atau steam kah? Silahkan Anda checklist di sini ya. Okay, have you ever steamed fish? No, I haven't. I prefer to bake it. Oke, saya lebih suka untuk membakarnya katanya ya. Oke. Nah, di sini read the recipe for popular Hawaiians. Oke, silahkan. You can make such kind of procedure text. Bisa Anda buatkan writingnya, resep. Misalnya, if you have the recipes of delicious food, traditional food, ya, that you can cook, you can tell to your friends. You can write it down. For the first one, you have to prepare an ingredients, and the next one you have to tell your friend how to cook it by using
the sequence of adverbs ya. Oke, nanti silahkan kerjakan exercise-nya. Oke, jadi itu dia the material of today. Jadi ada dua hal atau dua topik yang penting, yaitunya penggunaan present perfect. Kemudian yang kedua adalah sequence adverbs ya, sequence adverbs. Oke, let we try to do exercise here. The first one is there is a waiter. Blah blah blah. You decided on appetizer yet? Yes, I'll have a small order of the snail, please, katanya. Oke, ini sudah pasti jawabannya adalah ini gampang sekali ya, karena di sini udah ada verb ketiga. Berarti ini pasti pertanyaannya adalah have ya. Oke, so the answer is D. Number 2, hello Brian, did you like to eat chicken? Yes, I blah 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 to eat chicken so much. Bagaimana kalau jawaban ini? Kalau ini apakah dia simple past tense atau present perfect? Sudah pasti ini adalah simple past tense ya, simple past tense karena dia menanyakan tentang did. Did. Oke, kalau masih kurang paham mengenai penggunaan simple past tense, silahkan buka lagi video penjelasan mengenai simple past tense di pertemuan sebelumnya ya. Did you like to eat chicken? Yes, I like. Okay. Atau jawabannya adalah yes, I like. Okay, Yes, I like to eat chicken so much, katanya ya, karena dia menggunakan simple past tense. Number 3. Hi Carlo, do you know where is the food bulgogi from? Yes, I know. The food is from dari mana tadi? Bulgogi. Okay, number 4. Bread itu di bake. Kalau rice, kalau nasi itu diapakan? Silakan. You can choose one of this answer. Is spaghetti an American food? No, it is not. It is blah 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 food. Spaghetti dari mana tadi? Okay. Yeah. So that is about our topic today is about I have never of that. Yeah. The main point is the use of present perfect. The second one is the use of sequence of adverbs. Okay class, I think it's enough for today. I hope you understand about my explanations and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.